Yani Asma Aisyah. Sebagai anak pertama, aku tumbuh dengan kemandirian yang pelan-pelan membentuk caraku melihat dunia. Aku suka membaca novel dan menggambar, dua hal yang selalu jadi tempatku pulang saat ingin menenangkan pikiran. Meski begitu, jalan hidupku membawaku masuk ke jurusan informatika, sesuatu yang awalnya terasa jauh dari dunia imajinasiku. Tapi perlahan aku belajar untuk menjalaninya, memahami prosesnya, dan terus mencoba menemukan makna di setiap langkah yang sedang aku tempuh. Senang berkenalan. Halo semuanya, kenalin. Aku Rimdi, mahasiswa yang lagi berjuang di dunia IT. Dunia yang penuh dengan kode, error, dan hal-hal rumit lainnya. Kalau udah ketemu error, kadang rasanya pengen lompat ke dunia lain dulu. Nah, di luar dunia IT, aku suka banget menggambar, nonton film action, dan ngelukis. Mungkin itu sedikit perkenalan dari aku. Terima kasih. Halo, saya Nova Yolanda. Jujur, pas awal dapat tugas buat nganalisa sistem di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini, saya sempat mikir, bisa beres gak ya? Soalnya ternyata ngerjain laporan ini butuh lebih banyak kesabaran daripada logika. Tapi untungnya ada tim kelompok 4 yang solid. Selain sibuk kerjain diagram, hobi saya yaitu mendengarkan musik dan bernyanyi. Buat saya, yang penting tugas kelar dan kita semua bisa tidur nyenyak tanpa bayang-bayang revisi. Selamat menonton! Halo semuanya, kenalin, saya Agus Sugianto dan saya adalah mahasiswa teknik informatika. Jujur, awal kuliah saya benar-benar buta soal IT. Di saat teman-teman saya udah pada jago, saya mah baru belajar ngetik 10 jari. Karena emang baru megang laptop pas kuliah. Ya maklum lah ya, saya ini lulusan SMA jurusan IPS. Alasan saya memilih jurusan ini karena dulu dalam pikiran pola saya sebagai anak SMA, informatika itu hanya sekedar bermain komputer atau laptop saja. Namun setelah benar-benar terjun ke dunia informatika, saya baru menyadari bahwa bidang ini sangat luas. Di sini saya bisa belajar banyak hal yang sebelumnya tidak pernah saya temukan saat masih di jurusan IPS. Dan gak kerasa sekarang IT udah jadi bagian dari hidup saya. Ya barengan lah sama hobi main bola atau ngegame. Dan dari sini saya belajar satu hal, bahwa kuncinya itu bukan seberapa jago kita di awal, tapi seberapa kuat kita bisa bertahan sampai akhir. Cukup sekian perkenalan dari saya, terima kasih. Proses awal yang kami lakukan adalah melakukan diskusi pemilihan perusahaan. Diskusi ini bertujuan untuk menentukan arah pengerjaan tugas besar pada mata kuliah Object Oriented Analysis and Design atau OOAD. Pada tahap ini, kami mulai berdiskusi dan bertukar pendapat untuk memutuskan ke perusahaan mana kami akan melakukan wawancara, dengan tujuan menganalisis sistem apa saja yang digunakan di dalamnya. Dari hasil diskusi tersebut, muncul beberapa pilihan tempat yang dinilai menarik dan relevan untuk dikaji. Di antaranya yaitu Dispusibda atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, sebuah rumah sakit, perusahaan manufaktur, serta perusahaan yang bergerak di bidang penjualan suplemen herbal. Keempat tempat ini kami jadikan sebagai alternatif karena masing-masing memiliki karakteristik sistem yang berbeda dan dapat dianalisis menggunakan pendekatan OOAD atau Object Oriented Analysis Design.
Melalui proses ini, kami berharap dapat menentukan pilihan terbaik sekaligus memperoleh gambaran awal sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengajuan surat wawancara. Kita mengajukan di Oasis V1. Setelah menentukan tujuan wawancara, langkah selanjutnya adalah proses pengambilan surat pengantar. Proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan melalui akun Oasis V1. Di sana, kami terlebih dahulu mengisi data diri, kemudian melanjutkan dengan pengajuan surat wawancara sesuai dengan kebutuhan tugas. Setelah pengajuan dikirim, kami perlu menunggu hasilnya kurang lebih selama 3 hari. Setelah hasil pengajuan tersebut akhirnya keluar, saya pun berjalan menuju bagian akademik untuk mengambil surat wawancara secara langsung. Proses ini menjadi salah satu tahapan penting sebelum kami benar-benar terjun ke lapangan dan melakukan wawancara ke perusahaan yang telah kami tentukan. Setelah melalui proses pengambilan surat, kami akhirnya resmi mendapatkan surat permohonan izin wawancara. Surat tersebut kami ajukan untuk beberapa tempat, yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat, perusahaan manufaktur, dan rumah sakit. Dari ketiga surat yang telah kami dapatkan, semuanya sudah kami serahkan langsung ke masing-masing instansi yang menjadi tujuan wawancara. Selanjutnya, kami menunggu respon dari setiap tempat. Dari ketiganya, instansi yang pertama kali memberikan jadwal dan konfirmasi kegiatan wawancara adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Jawa Barat. Setelah menerima konfirmasi tersebut, kami pun langsung bersiap mulai dari menyiapkan pertanyaan hingga pembagian tugas untuk melaksanakan wawancara sesuai jadwal yang telah ditentukan. Okay, let's go. Setelah semua persiapan selesai, kami pun datang langsung ke Dispusibda atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat untuk melaksanakan kegiatan wawancara. Dispusibda merupakan instansi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan perpustakaan serta arsip di daerah Jawa Barat. Tempat ini tidak hanya menjadi pusat informasi dan literasi bagi masyarakat, tetapi juga memiliki sistem pengelolaan data, arsip, dan layanan perpustakaan yang terstruktur. Oleh karena itu, Dispusibda menjadi lokasi yang tepat bagi kami untuk mengamati dan menganalisis penerapan sistem informasi secara langsung dalam mendukung layanan publik. Kami juga melakukan wawancara yang cukup panjang untuk menggali informasi secara mendalam mengenai sistem dan layanan apa saja yang tersedia di Dispusibda. Melalui sesi wawancara ini, kami mengajukan berbagai pertanyaan terkait alur kerja, pengelolaan data, hingga sistem informasi yang digunakan dalam mendukung layanan perpustakaan dan kearsipan. Dari proses ini, kami memperoleh banyak insight yang sangat membantu kami dalam memahami bagaimana sebuah sistem dirancang dan diterapkan secara nyata. Okay, let's go. Pada tahap awal, kita sebagai calon peminjam melakukan pendaftaran anggota dengan cara memasukkan data diri ke dalam sistem. Data ini digunakan sebagai identitas untuk pembuatan kartu anggota perpustakaan. Setelah data diri kita diinput, petugas melakukan validasi data untuk memastikan data yang kita masukkan sudah sesuai. Pada tahap ini, petugas juga memasukkan foto kita yang nantinya akan digunakan sebagai identitas pada kartu anggota. Sebelum melakukan peminjaman buku, kita sebagai peminjam harus melakukan login terlebih dahulu dengan cara melakukan scan barcode pada kartu anggota. Proses ini bertujuan agar sistem dapat mengenali identitas kita sebagai peminjam. Setelah berhasil login, kita dapat mencari daftar buku yang tersedia di dalam sistem. Sistem akan menampilkan informasi ketersediaan buku serta lokasi penempatan buku di rak. Pada tahap ini juga ditampilkan tata cara peminjaman buku, yaitu kita harus menyerahkan buku yang akan dipinjam kepada petugas. Setelah kita menyerahkan buku, petugas akan meminta kartu anggota kita untuk melakukan scan barcode.
Kemudian, dilanjutkan dengan scan RFID pada buku. Secara otomatis, sistem akan menyimpan data peminjam dan data buku. Setelah itu, sistem mencetak struk peminjaman yang berisi tanggal peminjaman dan batas waktu pengembalian, yaitu selama 14 hari atau 2 minggu. Setelah mencapai batas waktu peminjaman, kita wajib mengembalikan buku. Pada proses pengembalian, kita menyerahkan buku kepada petugas untuk dilakukan scan RFID yang berisi data buku dan data peminjaman. Jika diperlukan, kita juga dapat melakukan perpanjangan waktu peminjaman maksimal sebanyak 3 kali. Apabila terjadi keterlambatan, sistem akan secara otomatis menghitung jumlah hari keterlambatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan detail diagram, izinkan kami dari kelompok 4 untuk menyampaikan hasil analisis sistem yang sedang berjalan di Diskusibda Jawa Barat. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa apa yang teman-teman lihat saat ini, setidaknya sebelum video ini direkam, kami telah melalui beberapa tahapan revisi, yang dimana revisi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa analisis sistem yang kami sajikan itu sesuai dengan kondisi dan fakta di lapangan. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil dari analisis sistem yang terbaru. Nah, berdasarkan hasil observasi yang telah kami lakukan, terdapat 2 sistem utama yang sedang berjalan di Diskusibda Jawa Barat, yaitu sistem perpustakaan dan sistem kearsipan. Nah, jadi yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dulu bagian use case diagram untuk sistem perpustakaan. Di sini kita lihat aktor-aktor yang terlibat, yaitu ada petugas, peminjam, dan superadmin. Di use case sistem perpustakaan ini juga terdapat beberapa main case. Yang pertama itu kelola pendaftaran, kelola peminjaman, kelola pengembalian, kelola buku, dan kelola laporan. Nah, di sini saya akan menjelaskan main case yang pertama, yaitu kelola pendaftaran. Yang dimana di kelola pendaftaran ini terdapat satu include dan satu extend. Yang include-nya ini yaitu isi data diri, dan extend-nya itu cetak kartu anggota. Penjelasannya yaitu ketika si peminjam ingin melakukan pendaftaran, dia itu wajib mengisi data diri terlebih dahulu. Dan ketika pendaftaran sudah sukses dilakukan, si peminjam punya opsi untuk mencetak kartu anggota atau tidak. Dan lanjut kita ke main case yang kedua, yaitu kelola peminjaman. Nah, di sini ada satu include, yaitu login, yang dimana ketika si peminjam ingin mengelola peminjaman, itu dia wajib login menggunakan kartu anggota yang sebelumnya sudah dibuat atau dicetak. Dan si petugas itu mengelola peminjaman yang dilakukan si peminjam. Selanjutnya kita ke main case yang ketiga, yaitu pengelola pengembalian. Nah, di sini pengelola pengembalian ini juga include ke login, karena ketika si peminjam ingin mengembalikan buku, dia wajib login terlebih dahulu ke dalam sistem. Dan ada 2 extend di sini. Yang pertama itu tambah waktu pinjam dan sanksi suspend. Jadi si peminjam itu bisa menambah waktu pinjam atau extend sanksi suspend, yaitu ketika petugas mengecek apakah si peminjam ini telat mengembalikan atau tidak. Dan kalau telat, itu diberikan sanksi berupa suspend. Yang selanjutnya, main case yang keempat, yaitu kelola buku. Nah, ini hanya petugas yang terhubung, karena yang mengelola buku itu hanya petugas. Misalnya menambah data buku, merubah status buku, pinjam atau tidak. Nah, dan yang terakhir di use case sistem perpustakaan ini ada kelola laporan. Nah, di sini aktor yang terlibatnya yaitu petugas dan superadmin. Jadi si petugas ini bisa mengelola semua laporan dan atau memilih hanya salah satu laporan. Makanya di sini ada extend 4, yaitu yang pertama laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan pengelola buku, serta extend cetak laporan. Nah, jadi si petugas ini bisa menentukan dia mau memilih laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan buku, ataupun semua laporan. Dan juga si petugas ini bisa mencetak laporan tersebut untuk dikirimkan ke superadmin. Langsung saja kita masuk ke use case skenario. Nah, di sini saya akan menjelaskan use case skenario dari dari sistem perpustakaan terlebih dahulu. Yang pertama di sini use case-nya kelola pendaftaran. Primary aktornya itu petugas dan secondary aktornya itu peminjam. Stakeholder dan interest-nya, petugas ingin memproses pendaftaran baru dan mencetak kartu anggota. Peminjam ingin mendaftar dan mendapatkan kartu anggota digital agar bisa meminjam buku. Nah, seperti yang sudah diceritakan di use case tadi, peminjam itu wajib menggunakan atau login terlebih dahulu menggunakan kartu anggota. Jadi jika peminjam tidak membawa kartu anggota, itu otomatis tidak bisa meminjam karena tidak bisa login.
Dan brief description-nya itu use case ini menjelaskan bagaimana petugas memproses pendaftaran anggota baru, memvalidasi data, dan mengaktifkan keanggotaan. Nah, triggernya itu peminjam ingin mendaftar menjadi anggota perpustakaan. Relationship-nya itu ada association, petugas, dan peminjam, include isi data diri, extend-nya, serta kartu anggota. Nah, untuk normal flow of event-nya, yang pertama itu peminjam mengisi data formulir pendaftaran. Yang kedua, sistem menerima input data formulir pendaftaran anggota. Yang ketiga, petugas memvalidasi data dan mengaktifkan keanggotaan berdasarkan NIK atau KTP atau data diri yang tadi ya, dan kehadiran. Yang keempat, itu sistem mengirimkan email verifikasi ke alamat email pengguna setelah pendaftaran online. Yang kelima, petugas dapat memilih untuk mencetak kartu anggota. Dan yang keenam, petugas dapat mengizinkan peminjam untuk meminjam buku. Nah, alternate flow-nya cuma satu, yaitu peminjam melakukan perubahan data anggota secara mandiri. Dan exceptional flows-nya yaitu validasi NIK atau KTP gagal. Yang kedua, koneksi internet tidak ada saat mengirim email verifikasi. Oke, kita lanjut ke use case skenario sistem perpustakaan. Di sini ada use case name-nya kelola peminjaman. Nah, di sini primary aktornya itu petugas, secondary aktornya itu peminjam. Stakeholder dan interest-nya, petugas ingin mengelola transaksi peminjaman buku dengan benar, dan peminjam ingin meminjam buku perpustakaan. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses peminjaman buku oleh peminjam yang dikelola oleh petugas melalui sistem. Triggernya peminjam ingin meminjam buku. Relationship-nya, association, petugas dan peminjam, include-nya login, extend-nya tidak ada, dan conversation inheritance-nya juga tidak ada. Dan untuk normal flow of events-nya yaitu yang pertama, petugas memilih menu kelola peminjaman. Yang kedua, sistem meminta peminjaman melakukan login. Yang kedua itu sistem meminta peminjam melakukan login. Nah, yang ketiga, petugas itu melakukan scan RFID buku. Dan yang keempat, sistem memverifikasi status buku dan anggota. Yang kelima, sistem mencatat data peminjaman buku. Dan yang terakhir, sistem menampilkan informasi peminjaman berhasil. Untuk alternate flow-nya ada dua, yaitu buku yang dipinjam sedang dipinjam. Buku yang dipilih sedang dipinjam. Dan yang kedua, peminjam membatalkan peminjaman sebelum proses selesai. Untuk exceptional flows-nya ada dua. Yang pertama, RFID buku tidak terbaca oleh sistem. Yang kedua, sistem gagal menyimpan data peminjaman. Oke, kita lanjut ke use case skenario kelola pengembalian. Primary aktornya itu petugas dan secondary aktornya peminjam. Stakeholder dan interest-nya, petugas ingin mengelola pengembalian buku, peminjam ingin mengembalikan buku yang dipinjam. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses pengembalian buku perpustakaan beserta kemungkinan perpanjangan atau sanksi berupa suspend. Triggernya yaitu peminjam mengembalikan buku kepada petugas. Association-nya petugas peminjam, include-nya login, extend-nya tambah waktu pinjam atau sanksi suspend. Dan untuk normal flow of events-nya, yang pertama itu petugas memilih menu pengembalian, yang kedua sistem memverifikasi peminjaman melalui login. Jadi lagi-lagi di sini untuk yang sudah saya ceritakan di awal, yaitu ketika ingin mengembalikan juga harus login. Dan yang ketiga, petugas melakukan scan RFID buku. Jadi ketika tadi pas peminjaman itu buku di scan RFID-nya, dan ketika pengembalian pun juga dilakukan scan RFID ulang. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem memperbarui status pengembalian buku. Untuk alternate flows-nya, peminjam mengajukan perpanjangan waktu pinjam. Dan yang keduanya yaitu buku dikembalikan terlambat. Untuk exceptional flows-nya, data peminjam tidak ditemukan. Dan yang kedua, sistem gagal memperbarui data. Oke, selanjutnya di sini ada use case skenario kelola buku. Primary aktornya petugas dan secondary aktornya tidak ada, karena tadi ketika di use case yang memang si kelola buku ini tersambung hanya kepada petugas. Jadi hanya petugas yang dapat mengelola buku. Nah, untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses pengelolaan data buku yang ada di perpustakaan. Untuk triggernya, petugas ingin mengelola data buku, dan relationship-nya hanya petugas. Untuk normal flow of event-nya, yang pertama itu petugas memilih menu kelola buku, yang kedua sistem menampilkan daftar buku, yang ketiga petugas mengelola data buku, dan yang terakhir itu sistem menyimpan perubahan data buku. Untuk alternate flows-nya itu ada satu, yaitu data buku belum tersedia, dan exceptional flows-nya sistem gagal menyimpan data buku. Oke, kita masuk ke use case skenario kelola laporan. Nah, di sini primary aktornya itu petugas dan secondary aktornya superadmin. Untuk stakeholder and interest-nya, petugas ingin mengelola laporan perpustakaan dan superadmin ingin mengakses laporan sistem tersebut.
Jadi untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses pengelolaan laporan data perpustakaan. Untuk triggernya, petugas ingin mengelola laporan. Dan relationship-nya yaitu ada 2 petugas dan superadmin. Extend cetak laporan peminjaman, laporan pengembalian, dan laporan buku atau laporan kelola buku ya. Oke, untuk normal of events-nya yang pertama itu petugas memilih menu kelola laporan. Yang kedua, sistem menampilkan laporan perpustakaan sesuai kebutuhan petugas. Yang tadi laporan peminjaman, pengembalian, dan pengelolaan buku serta cetak laporan. Yang ketiga, petugas melakukan pengelolaan laporan termasuk meninjau dan menentukan laporan yang akan digunakan. Dan yang keempat, petugas dapat melakukan cetak laporan dan menyampaikan laporan tersebut kepada superadmin. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu superadmin menerima laporan dari petugas. Untuk alternate flows-nya itu ada 1, yaitu data laporan belum tersedia, dan untuk exceptional flows-nya sistem gagal menampilkan laporan. Oke, kita masuk ke use case diagram untuk sistem kearsipan. Nah, jadi di use case sistem kearsipan ini aktor yang terlibatnya yaitu petugas, masyarakat, dan superadmin. Juga terdapat beberapa main case, itu yang pertama kelola pendaftaran, kelola arsip, dan kelola laporan. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelola pendaftaran pada sistem kearsipan. Jadi masyarakat ini sama seperti yang perpustakaan ya, itu ketika ingin mendaftaran wajib mengisi data diri, dan setelah berhasil melakukan pendaftaran, si masyarakat ini bisa mencari arsip yang diinginkan gitu, yang ingin dicari. Dan yang kedua itu kelola arsip. Nah, di sini petugas dapat memperbaiki arsip yang di kelola arsip ini terdapat 1 include dan 1 extend. Yang pertama include yaitu upload arsip dan perbaiki arsip. Include upload arsip ini itu petugas wajib mengupload arsip terlebih dahulu untuk memperbaiki arsip. Jadi ketika masyarakat ingin memperbaiki arsip, dia wajib mengupload terlebih dahulu yang nantinya akan diproses oleh petugas. Dan yang ketiga itu ada kelola laporan, yang mana aktor yang terlibatnya itu hanya petugas dan superadmin. Oke, langsung saja kita ke use case skenario sistem kearsipan. Oke, di sini yang pertama itu adalah use case skenario kelola pendaftaran. Untuk primary aktornya petugas dan secondary aktornya masyarakat. Dan untuk stakeholder dan interestnya, petugas ingin mengelola data pendaftaran pengguna sistem kearsipan, masyarakat ingin terdaftar sebagai pengguna layanan arsip. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses petugas dalam mengelola pendaftaran masyarakat sebagai pengguna sistem kearsipan. Triggernya masyarakat ingin mendaftar sebagai pengguna layanan arsip. Dan relationship-nya itu asosiasinya petugas dan masyarakat, include isi data diri, extend-nya cari arsip. Untuk normal flow of event-nya sendiri yaitu ada 6. Yang pertama, petugas memilih menu kelola pendaftaran. Yang kedua, sistem menampilkan formulir pendaftaran. Yang ketiga, petugas mengisi data melalui isi data diri. Jadi di sistem perpustakaan ini yang mengisikan data diri masyarakat itu bukan masyarakat sendiri tapi petugas. Jadi harus datang langsung ke dispositdanya. Dan yang keempat, petugas memeriksa kelengkapan dan kebenaran data. Yang keenam, sistem menyimpan data pendaftaran pengguna. Dan yang keenam, sistem menampilkan informasi bahwa pendaftaran berhasil. Dan untuk alternate flows-nya ada 2. Yang pertama itu sistem gagal menyimpan data pendaftaran. Yang kedua, masyarakat membatalkan proses pendaftaran. Untuk exceptional flows-nya, sistem gagal menyimpan data pendaftaran dan koneksi jaringan terputus saat proses pendaftaran. Oke, yang selanjutnya di sini use case skenario untuk kelola arsip. Nah, jadi primary aktornya itu petugas dan secondary aktornya masyarakat. Stakeholder dan interestnya, petugas ingin mengelola dan memperbaiki data arsip. Masyarakat ingin mengakses arsip yang tersedia dan memperbaiki arsip yang rusak. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses petugas dalam mengelola arsip termasuk unggah dan perbaikan arsip. Untuk triggernya, petugas ingin mengelola dan memperbaiki data arsip dalam sistem kearsipan. Untuk asosiasinya, itu petugas dan masyarakat, include-nya upload arsip dan extend-nya perbaiki arsip. Dan untuk normal flow of events-nya itu ada 10. Yang pertama, itu petugas memilih menu kelola arsip. Dan yang kedua, itu sistem menampilkan daftar arsip yang tersimpan. Yang ketiga, petugas mengelola arsip termasuk unggah atau pembaruan arsip. Yang keempat, sistem memvalidasi data arsip yang dikelola. Yang kelima, sistem menyimpan arsip ke dalam basis data. Yang keenam, sistem menampilkan informasi bahwa arsip berhasil dikelola.
Yang ketujuh, masyarakat dapat mengakses arsip yang tersedia pada sistem. Yang kedelapan, masyarakat juga bisa mengajukan perbaikan arsip apabila diperlukan. Yang kesembilan, petugas menerima pengajuan dan melakukan perbaikan arsip. Yang kesepuluh atau yang terakhir, sistem memperbarui arsip dan menampilkan status perbaikan. Untuk alternate browse-nya itu ada dua. Yang pertama, arsip dengan data yang sama sudah tersedia. Yang kedua, petugas perlu memperbaiki data arsip. Untuk exceptional flows-nya itu ada dua. Yang pertama, proses upload gagal, dan yang kedua, format file arsip tidak sesuai ketentuan. Dan yang terakhir di sini use case skenario untuk kelola laporan pada sistem kearsipan. Primary aktornya ada petugas dan secondary aktornya super admin. Untuk stakeholder and interest-nya, petugas ingin mengelola laporan data kearsipan dan super admin ingin mengakses dan memantau laporan sistem. Untuk brief description-nya, use case ini menjelaskan proses pengelolaan laporan kearsipan oleh petugas. Triggernya yaitu petugas ingin mengelola laporan kearsipan. Untuk relationship-nya, yang pertama asosiasinya yaitu petugas dan super admin. Untuk include dan extend-nya itu tidak ada. Dan untuk normal flow of event-nya ada tiga. Yang pertama, petugas membuka menu kelola laporan. Yang kedua, sistem menampilkan data laporan arsip. Dan yang ketiga itu super admin melihat laporan kearsipan. Nah, untuk alternate flows-nya ada dua. Yang pertama, data laporan belum tersedia. Yang kedua, sistem menampilkan pemberitahuan laporan kosong. Dan untuk exceptional flows-nya ada dua. Yang pertama, sistem menampilkan laporan. Sistem gagal menampilkan laporan, dan yang kedua, sistem menampilkan pesan error. Oke, baik. Mungkin untuk diagram-diagram lainnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram. Pada sistem ini ada dua activity, yaitu activity diagram sistem perpustakaan dan yang kedua ada activity diagram sistem kearsipan. Pertama, untuk activity diagram sistem perpustakaan ada activity diagram pendaftaran anggota. Di sini menggambarkan alur proses pendaftaran anggota. Nah, proses pertama dimulai petugas memilih menu kelola pendaftaran. Lalu nanti sistem akan menampilkan form isi data diri. Setelah itu nanti peminjam bisa mengisi data diri. Nah, lalu sistem akan melakukan validasi data. Di sini lalu sistem akan ada decision note ya. Nanti kalau misalkan data valid, sistem akan menyimpan data anggota. Tapi jika data tidak valid, nanti sistem akan menampilkan form isi data diri gitu. Nah, setelah data valid dan sistem menyimpan data anggota, nanti petugas bisa memilih cetak kartu anggota. Lalu nanti sistem akan mencetak kartu anggota. Selanjutnya ini ada activity diagram peminjaman buku. Di sini menggambarkan alur proses peminjaman buku yang nantinya itu dilakukan oleh peminjam dan dikelola oleh petugas. Alur proses ini dimulai oleh peminjam yang melakukan login, lalu nanti sistem itu akan memverifikasi login. Di sini selanjutnya ada decision note. Jika login valid, sistem akan memilih menu kelola peminjaman. Tapi jika login tidak valid, nanti peminjam akan disuruh login lagi. Nah, setelah login valid, nanti sistem akan memilih menu kelola peminjaman. Oke, lalu nanti petugas itu melakukan scan RFID. Nanti sistem akan menampilkan data peminjam dan buku, lalu mencatat transaksi peminjaman dan menentukan waktu pinjam. Proses berakhir. Activity diagram selanjutnya ada activity diagram pengembalian buku. Nah, activity diagram pengembalian buku ini menggambarkan alur pengembalian buku oleh peminjam yang ditangani oleh petugas. Oke. Proses dimulai ketika peminjam mengembalikan buku, lalu nanti petugas akan memilih kelola pengembalian. Nanti petugas akan melakukan scan RFID, lalu nanti sistem akan menampilkan data peminjaman dan sistem akan mengecek keterlambatan. Nah, di sini ada decision note. Jika terlambat nanti akan
sistem akan memberikan sanksi atau suspend. Jika tidak terlambat, nanti sistem akan memperbarui status buku, lalu proses berakhir. Oke, activity diagram berikutnya ada activity diagram kelola buku. Activity diagram ini menggambarkan proses pengelolaan data buku yang dilakukan oleh petugas. Proses dimulai ketika petugas mengelola data buku, lalu nanti sistem menampilkan form data buku. Selanjutnya nanti petugas akan menerima form data buku, lalu nanti petugas bisa memilih aksi mau tambah buku, edit buku, atau hapus buku. Nanti petugas ubah data buku, nanti sistem akan melakukan validasi data. Di sini ada decision note. Jika data valid, nanti sistem akan menyimpan data buku, tapi jika data tidak valid, nanti sistem akan menampilkan pesan error dan kembali menampilkan form data buku. Nah, selanjutnya, jika tadi ya data valid, nanti sistem akan menyimpan data buku, lalu memperbarui data buku di database, lalu sistem juga akan memberikan notifikasi data berhasil disimpan. Lalu petugas menerima notifikasi tersebut, data berhasil disimpan dan proses berakhir. Oke, activity diagram terakhir pada sistem perpustakaan adalah activity diagram kelola laporan. Nah, activity diagram ini menggambarkan proses pembuatan dan pengelolaan laporan pada perpustakaan. Proses dimulai dari petugas yang ditandai dengan initial note. Petugas dapat memilih salah satu jenis laporan. Pertama ada laporan transaksi peminjaman, laporan transaksi pengembalian, laporan pengelolaan buku. Lalu nanti sistem akan menerima data laporan dan sistem akan menampilkan hasil laporan. Lalu nanti petugas di sini ada decision note. Petugas memilih ya cetak laporan atau tidak. Jika tidak, nanti petugas mengirim laporan ke super admin. Tapi jika ingin dicetak, nanti sistem akan mencetak laporan dan nanti super admin akan menerima laporan dan proses berakhir. Selanjutnya ada activity diagram sistem kearsipan. Pertama ada activity diagram pendaftaran. Proses dimulai dari masyarakat yang memilih menu pendaftaran, lalu nanti sistem akan menampilkan form isi data diri. Nanti masyarakat akan mengisi data diri. Sudah decision note, jika data valid, nanti sistem akan melakukan validasi data, lalu akan menyimpan data pendaftaran dan petugas akan memverifikasi data pendaftaran, lalu sistem akan mengkonfirmasi pendaftaran berhasil. Jika data tidak valid, nanti sistem akan menampilkan form isi data diri lagi. Oke, activity diagram berikutnya ada activity diagram kelola arsip. Prosesnya dimulai dari petugas yang memilih menu kelola arsip. Nanti di sini ada aksi yang dipilih oleh petugas, mau upload arsip atau mau perbaiki arsip. Jika upload arsip, nanti petugas mengunggah file arsip, lalu nanti sistem memperbarui arsip. Nah, jika petugas memilih untuk memperbaiki arsip, nanti petugas memperbaiki data arsip, lalu nanti sistem akan menyimpan arsip baru dan sistem akan menampilkan notifikasi berhasil dan proses berakhir. Activity diagram selanjutnya ada cari arsip. Nah, proses ini dimulai dari masyarakat yang memilih menu cari arsip, lalu nanti sistem akan menampilkan form pencarian, lalu nanti masyarakat akan memasukkan kata kunci arsip dan sistem akan memproses pencarian dan sistem akan menampilkan hasil arsip dan proses berakhir. Activity diagram berikutnya ada activity diagram upload arsip. Nah, proses dimulai ketika petugas memilih upload arsip, lalu nanti petugas memilih file arsipnya dan sistem nanti akan memvalidasi file, lalu sistem akan menyimpan arsip. Activity diagram selanjutnya ada activity diagram perbaiki arsip.
Proses dimulai dari petugas yang memilih arsip yang akan diperbaiki, lalu nanti petugas mengubah data arsip dan sistem akan menyimpan perubahan. Selanjutnya, activity diagram terakhir dari activity diagram sistem kearsipan ini ada activity diagram kelola laporan. Proses ini dimulai ketika superadmin nanti memilih menu kelola laporan. Lalu nanti sistem akan menampilkan data laporan dan nanti superadmin akan meninjau laporan dan proses berakhir. Baik, selanjutnya masuk ke penjelasan sequence diagram. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram sistem perpustakaan. Yang pertama ada sequence diagram isi data diri. Sequence diagram ini menggambarkan proses pengisian dan penyimpanan data diri peminjam ke dalam sistem perpustakaan. Objek yang terlibat dalam proses ini yaitu yang pertama ada peminjam, form pendaftaran, sistem pendaftaran, dan database. Pada sekuensi ini, data diri perpustakaan ini, proses dimulai dari peminjam yang mengisi data diri melalui form pendaftaran. Data tersebut kemudian dikirimkan ke sistem pendaftaran untuk dilakukan validasi dan pengecekan duplikasi data ke database. Apabila data peminjam belum terdaftar, sistem akan menyimpan data peminjam baru ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan data diri tersimpan kepada peminjam sebagai konfirmasi bahwa proses pengisian data berhasil. Lalu yang kedua ada sequence cetak kartu anggota, Sequence diagram ini menggambarkan proses mengunduh kartu anggota perpustakaan melalui sistem. Aktor dan objek yang terlibat ada 4, yaitu peminjam, halaman profil, sistem kontrol, dan database. Pada sequence diagram cetak kartu anggota perpustakaan ini, proses dimulai dari peminjam. Peminjam mengklik tombol unduh kartu anggota pada halaman profil. Kemudian halaman profil mengirimkan permintaan ke sistem kontrol berdasarkan ID login peminjam. Sistem kontrol lalu mengambil data lengkap peminjam dari database. Setelah data diterima, sistem memproses pembuatan kartu anggota dan mengubahnya menjadi file PDF. Hasil file PDF ini tersebut kemudian dikirim kembali ke halaman profil dan ditampilkan sebagai file yang siap diunduh oleh peminjam. Lalu yang ketiga ada sequence diagram kelola pendaftaran. Sequence diagram ini menggambarkan proses petugas dalam mengelola pendaftaran anggota perpustakaan. Aktor dan objek yang terlibat yaitu ada petugas, halaman pendaftaran, sistem pendaftaran, dan database. Pada sequence diagram kelola pendaftaran ini, proses dimulai dari petugas yang memilih kartu menu kelola pendaftaran. Sistem kemudian menampilkan form pendaftaran kosong, petugas menginput data anggota, lalu data tersebut dikirim ke sistem untuk dilakukan validasi dan pengecekan duplikasi ke database. Jika data valid dan belum terdaftar, sistem akan menyimpan data anggota baru ke dalam database. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem menampilkan pesan pendaftaran berhasil kepada petugas. Lalu yang keempat ada sequence diagram login. Sequence diagram ini menggambarkan proses login peminjam ke sistem perpustakaan menggunakan QR code pada kartu anggota. Aktor dan objek yang terlibat yaitu peminjam, lalu halaman scan login, sistem autentikasi, dan database. Pada sequence diagram login ini, peminjam melakukan login dengan memindai QR code pada kartu anggota. Data QR berupa ID anggota kemudian dikirim ke sistem autentikasi untuk dilakukan pengecekan validasi dan status keaktifan anggota ke database. Jika data anggota valid, sistem mencatat sesi login dan menampilkan pesan login berhasil kepada peminjam. Lalu yang kelima ada sequence diagram kelola peminjaman. Sequence diagram ini menggambarkan proses petugas dalam melakukan transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Aktor yang terlibatnya ada petugas, form peminjaman, sistem transaksi, dan database. Pada sequence diagram kelola peminjaman ini, proses dimulai dari petugas yang memilih menu transaksi peminjaman, sistem kemudian menampilkan form peminjaman, lalu petugas melakukan scan RFID buku untuk mengecek ketersediaan stok buku di database. Jika stok tersedia, petugas memproses peminjaman dan sistem akan menyimpan data transaksi sekaligus mengurangi stok buku. Setelah transaksi berhasil, sistem menampilkan notifikasi peminjaman berhasil. Lalu yang keenam ada sequence diagram pengembalian. Sequence diagram ini menggambarkan proses pengembalian buku oleh peminjam yang dikelola oleh petugas perpustakaan.
Objek yang terlibat yaitu ada petugas, form pengembalian, sistem transaksi, dan database. Pada sequence diagram kelola pengembalian ini, proses dimulai dari petugas yang membuka menu pengembalian buku, petugas kemudian melakukan pemindaian FFID buku yang dikembalikan, sistem transaksi mencari data peminjaman ke database dan mengambil informasi tanggal jatuh tempo. Berdasarkan data tersebut, sistem menghitung selisih hari untuk menentukan apakah terdapat denda keterlambatan. Setelah itu, sistem memperbarui status peminjaman menjadi selesai, mengupdate stok buku, dan menyimpan data pengembalian. Terakhir, sistem menampilkan informasi bahwa proses pengembalian berhasil. Lalu yang ketujuh ada sequence diagram tambah waktu pinjam. Sequence diagram ini menggambarkan proses perpanjangan masa pinjam buku oleh petugas melalui sistem perpustakaan. Objek yang terlibat itu ada petugas, form perpanjangan, sistem transaksi, dan database. Pada sequence diagram tambah waktu pinjam ini, proses dimulai dari petugas yang menekan tombol perpanjangan pada data peminjaman. Form perpanjangan kemudian mengirimkan permintaan validasi ke sistem transaksi. Form perpanjangan kemudian mengirimkan permintaan validasi ke sistem transaksi. Sistem akan mengecek kuota perpanjangan ke database. Jika kuota masih tersedia, sistem menghitung tanggal pengembalian yang baru dan memperbarui data peminjaman di database. Setelah proses update berhasil, sistem menampilkan informasi bahwa waktu pinjam berhasil diperpanjang. Lalu yang kedelapan ada sequence diagram sanksi suspend. Sequence diagram ini menggambarkan proses pemberian sanksi suspend kepada anggota perpustakaan oleh petugas akibat pelanggaran seperti keterlambatan pengembalian buku. Aktor dan objek yang terlibat itu ada petugas, halaman saksi, sistem admin, dan database. Pada sequence diagram sanksi suspend ini, proses dimulai dari petugas yang memilih anggota dan menginput jenis pelanggaran. Data tersebut kemudian dikirim ke sistem admin untuk dilakukan pengecekan status anggota di database. Jika status anggota masih aktif, sistem akan mengubah status menjadi suspended dan menyimpan riwayat pelanggaran ke dalam database. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa anggota telah berhasil diberikan sanksi suspend. Yang ke-9 ada kelola buku, sequence diagram kelola buku. Sequence diagram ini menggambarkan proses petugas dalam menambahkan data buku ke dalam sistem perpustakaan. Objek yang terlibat itu ada petugas, form buku, sistem inventaris, dan database. Pada sequence diagram kelola buku ini, proses dimulai dari petugas yang membuka kelola buku. Petugas kemudian menginput data buku melalui form buku. Data tersebut dikirim ke sistem inventaris untuk dilakukan validasi, khususnya pengecekan ISBN ke database. Jika ISBN belum terdaftar, sistem akan menyimpan data buku baru ke dalam database. Setelah data berhasil disimpan, sistem menampilkan buku baru pada tabel dan memberikan pesan bahwa penambahan buku berhasil. Lalu yang ke-10 ada sequence diagram kelola laporan. Sequence diagram ini menggambarkan petugas dalam melihat laporan statistik perpustakaan melalui dashboard laporan. Objek yang terlibat dalam proses ini ada petugas, dashboard laporan, sistem laporan, dan database. Pada sequence diagram kelola laporan ini, proses dimulai dari petugas yang mengklik menu laporan pada dashboard. Dashboard laporan kemudian mengirimkan permintaan data statistik ke sistem laporan. Sistem laporan mengambil data dari database dengan melakukan beberapa query seperti total peminjaman, pengembalian, dan jumlah buku. Lalu si database mengelola data tersebut menjadi data agregat dan mengembalikan angka ringkasan. Selanjutnya, sistem menampilkan grafik dan angka statistik pada dashboard laporan sehingga dapat dilihat oleh petugas. Dan yang ke-11 ada sequence diagram laporan peminjaman. Sequence diagram ini menggambarkan proses petugas dalam menampilkan laporan data peminjaman buku berdasarkan filter tanggal tertentu. Aktor dan objek yang terlibat itu ada tugas, tampilan laporan, sistem laporan, dan database. Pada sequence diagram laporan peminjaman ini, proses dimulai dari petugas yang memilih menu laporan peminjaman. Petugas kemudian menentukan filter tanggal awal dan akhir. Lalu sistem mengirimkan permintaan data ke sistem laporan. Sistem laporan mengambil data transaksi peminjaman dari database sesuai dengan filter yang ditentukan. Setelah data diterima, sistem menampilkan laporan peminjaman dalam bentuk tabel yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Lalu untuk sequence diagram yang ke-12 itu ada sequence diagram laporan pengembalian. Sequence diagram ini menggambarkan alur petugas dalam menampilkan laporan data pengembalian.
atau peminjaman buku berdasarkan tentang tanggal tertentu. Aktor dan objek yang terlibat itu ada petugas, tampilan laporan, sistem laporan, dan database. Pada sequence diagram laporan pengembalian ini, proses dimulai dari petugas yang memilih menu laporan peminjaman. Petugas kemudian menentukan filter, tanggal awal dan akhir, lalu menekan tombol tampilkan. Sistem laporan akan meminta data ke database sesuai dengan filter yang diberikan. Setelah data diperoleh, sistem menampilkan laporan peminjaman atau pengembalian dalam bentuk tabel pada tampilan laporan. Yang ke-13 ada sequence diagram kelola buku. Sequence diagram ini menggambarkan proses petugas dalam menampilkan laporan pengembalian buku berdasarkan status tertentu. Aktor dan objek yang terlibat itu ada petugas, tampilan laporan, sistem laporan, database. Pada sequence diagram laporan kelola buku ini, proses dimulai ketika petugas memilih waktu laporan pengembalian. Petugas kemudian mengatur filter status pengembalian, misalnya buku yang sudah kembali. Sistem laporan akan mengambil data pengembalian dari database sesuai filter yang dipilih. Setelah data diterima, sistem menampilkan laporan pengembalian buku dalam bentuk tabel pada tampilan laporan. Dan yang ke-14 itu ada sequence diagram kelola laporan. Sequence diagram ini menggambarkan proses petugas mencetak atau mengekspor laporan ke perpustakaan ke dalam bentuk file PDF. Objek yang terlibat itu ada petugas, lalu preview laporan, sistem ekspor, dan database. Pada sequence diagram ini, proses dimulai dari petugas yang menekan tombol ekspor laporan ke PDF. Permintaan tersebut dikirim ke sistem ekspor melalui halaman preview laporan. Sistem kemudian mengambil data laporan lengkap dari database dan mengonversinya menjadi file PDF. Setelah file PDF berhasil dibuat, sistem menampilkan dialog download sehingga laporan dapat diunduh oleh petugas. Mungkin penjelasan untuk sequence diagram sistem perpustakaan sekian. Soalnya jadi totalnya ada 14 diagram sequence untuk di sistem perpustakaan ini. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya yaitu di sini ada alur sistem dari sequence diagram kearsipan. Jadi diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu masyarakat dengan petugas, antar muka form atau halaman, logika sistem, dan database. Langsung saja ke sequence diagram yang pertama, yaitu ada isi data diri. Pertama adalah proses pengisian data diri oleh masyarakat. Alurnya dimulai saat masyarakat memasukkan nik, nama, dan alamat melalui form data diri. Data ini kemudian dikirim ke sistem untuk divalidasi formatnya. Setelah format benar, sistem akan mengecek ketersediaan nik di database. Jika data sesuai, database mengirim status validasi kembali ke sistem. Dan sistem akan menampilkan konfirmasi bahwa data valid kepada pengguna. Yang kedua yaitu sequence diagram kelola pendaftaran. Selanjutnya adalah proses registrasi akun. Masyarakat mengakses menu registrasi, lalu halaman pendaftaran meminta form ke sistem. Setelah masyarakat mengisi data lengkap dan klik daftar, data tersebut disubmit ke sistem. Sistem kemudian meneruskan validasi data user baru ke database. Di sini, database melakukan pengecekan kelengkapan dan menyimpan data. Terakhir, notifikasi pendaftaran berhasil akan muncul di layar pengguna. Yang ketiga yaitu ada sequence diagram cari arsip. Masuk ke fungsi internal, yaitu pencarian arsip oleh petugas. Petugas cukup memasukkan kode arsip pada halaman pencarian. Permintaan cari ini diteruskan ke sistem yang kemudian mengambil data berdasarkan kode tersebut dari database. Database melakukan filter daftar arsip dan mengembalikan hasilnya ke sistem untuk ditampilkan dalam bentuk daftar hasil di layar petugas. Yang keempat, ada sequence diagram kelola arsip. Untuk manajemen secara keseluruhan, petugas membuka menu kelola arsip di dashboard. Dashboard akan meminta seluruh daftar arsip kepada sistem. Sistem kemudian menarik koleksi data tersebut dari database. Setelah database mengirimkan koleksi pada arsip, sistem akan menampilkannya dalam bentuk tabel atau daftar di dashboard petugas. Yang kelima ada sequence diagram upload arsip. Proses
Penambahan arsip baru dilakukan melalui From Upload. Petugas memilih file dokumen dan menginput metadata seperti judul atau kategori. File tersebut dikirim ke sistem untuk divalidasi ukuran dan formatnya. Jika aman, sistem memerintahkan database untuk menyimpan file dan metadatanya. Setelah tersimpan, sistem memberikan notifikasi bahwa upload telah berhasil. Yang keenam, ada sequence diagram perbaiki arsip atau edit. Jika ada kesalahan, petugas menggunakan fitur perbaiki arsip. Petugas memilih arsip dan mengubah datanya pada form edit. Perubahan dikirim ke sistem. Yang pertama-tama akan mencari ID arsip terkait di database. Setelah arsip ditemukan dan data baru diunggah, database mengonfirmasi bahwa pembaruan berhasil. Sistem kemudian menampilkan notifikasi bahwa perbaikan telah disimpan. Yang terakhir di sini ada sketch diagram kelola laporan. Petugas mengakses halaman laporan yang kemudian meminta rekap laporan kepada sistem. Sistem menginstruksikan database untuk menghitung total arsip masuk dan keluar. Database melakukan kalkulasi jumlah data dan mengembalikan hasil perhitungan statistik tersebut. Hasilnya ditampilkan oleh sistem dalam bentuk grafik dan tabel laporan yang informatif. Demikian penjelasan alur sistem kearsipan ini. Seluruh proses dirancang agar tervalidasi dengan baik di setiap tahapnya, mulai dari input masyarakat hingga pengelolaan oleh petugas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram sistem perpustakaan dan sistem kearsipan. Kelas diagram ini bertujuan untuk menggambarkan struktur sistem secara detail, mulai dari data yang disimpan, proses yang dijalankan, serta hubungan antar kelas diagram. Pertama, saya akan membahas kelas diagram sistem perpustakaan. Berdasarkan gambar, sistem ini terdiri dari 5 kelas utama, yaitu peminjam, transaksi peminjaman, petugas, buku, dan laporan. Kelima kelas ini saling terhubung untuk mendukung proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang pertama, di sini ada kelas peminjam. Kelas peminjam mempresentasikan anggota perpustakaan. Atribut yang dimiliki antara lain ID anggota, NIK, nama, dan alamat sebagai identitas anggota. Status aktif yaitu untuk menandakan apakah anggota masih diperbolehkan melakukan peminjaman atau sedang terkena sanksi suspend. Metode pada kelas ini yaitu ada isi data diri untuk pengisian atau pembaruan data anggota, login untuk mengakses sistem, cetak kartu yaitu untuk mencetak kartu anggota. Kelas ini berfokus pada pengelolaan data anggota, bukan pada proses peminjaman. Yang kedua, ada kelas transaksi peminjaman, adalah merupakan inti dari sistem perpustakaan. Kelas ini mencatat seluruh aktivitas peminjaman melalui atribut tanggal pinjam, tanggal jatuh tempo, dan tanggal kembali. Terus ada status kembali, yaitu untuk mengetahui status pengembalian, sanksi suspend jika terjadi keterlambatan atau pelanggaran. Metode yang tersedia yaitu hitung durasi untuk menghitung lama peminjaman, hitung denda untuk menghitung denda keterlambatan, perpanjang durasi untuk perpanjangan masa pinjam. Berdasarkan relasi pada diagram, satu peminjam dapat memiliki banyak transaksi peminjaman, tetapi satu transaksi hanya dimiliki oleh satu peminjam. Yang ketiga, ada kelas petugas yang berperan sebagai pengelola sistem perpustakaan. Atributnya ada ID petugas dan nama petugas. Metode pada kelas ini meliputi scan RFID, yaitu untuk men-scan buku yang akan dipinjam, terus validasi anggota, yaitu untuk memastikan status anggota aktif, kelola buku untuk mengelola data buku, beri sanksi suspend, yaitu jika ada pelanggaran berupa keterlambatan. Relasi pada diagram menunjukkan bahwa satu petugas dapat menangani banyak transaksi peminjaman, namun satu transaksi hanya ditangani oleh satu petugas. Yang keempat, ada kelas buku, yaitu menyimpan seluruh informasi terkait koleksi buku perpustakaan. Atributnya ada ID buku, kode, judul, dan pengarang. Stoknya itu untuk jumlah buku yang tersedia, status yaitu untuk kondisi
kondisi buku, apakah buku terpinjam atau tidak. Terus metodenya yaitu cek ketersediaan untuk mengecek apakah buku dapat dipinjam, update stok yaitu untuk memperbarui stok setelah peminjaman atau pengembalian. Kelas ini memastikan ketersediaan dan kondisi buku selalu terkontrol. Terus di sini yang kelima ada kelas laporan, yaitu berfungsi sebagai output sistem perpustakaan. Atributnya ada ID laporan, jenis laporan, dan periode. Metodenya generate laporan, yaitu untuk membuat laporan, cetak PDF untuk mencetak laporan, kirim ke super admin, yaitu untuk mengirim laporan ke super admin. Laporan dihasilkan dari data transaksi, data buku yang telah dikelola oleh petugas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kelas diagram sistem kearsipan. Sistem ini digunakan untuk mengelola arsip dokumen digital dan memberikan akses arsip kepada masyarakat. Yang pertama di sini ada kelas masyarakat. Kelas masyarakat merepresentasikan penggunaan sistem kearsipan. Atributnya ada nik, nama, dan alamat. Metodenya yaitu registrasi untuk pendaftaran, cari arsip untuk mencari dokumen arsip, ajukan perbaikan jika terdapat kesalahan pada arsip. Masyarakat hanya berperan sebagai pengakses arsip, bukan pengelola. Yang kedua ada kelas arsip, merupakan inti dari sistem kearsipan. Atributnya yang dimiliki yaitu ada kode arsip, judul dokumen, file fab, tanggal upload, dan status kondisi. Metodenya ada download, yaitu untuk mengunduh arsip, update metadata untuk memperbarui data arsip. Relasi pada diagram menunjukkan bahwa satu arsip dapat diakses oleh banyak masyarakat, tetapi pengelolaannya tetap dilakukan oleh petugas. Terus yang ketiga ada kelas petugas. Kelas petugas pada sistem kearsipan berperan dalam validasi pendaftaran masyarakat, upload arsip, perbaikan arsip jika arsip bermasalah. Petugas memastikan arsip yang tersedia valid dan terstruktur dengan baik. Yang terakhir ada kelas laporan kearsipan. Atributnya terdiri dari ID laporan, total arsip masuk, total arsip keluar. Metodenya ada tampilkan statistik dan tampilkan grafik. Kelas ini digunakan untuk monitoring dan evaluasi data arsip. Nah, jadi kesimpulannya yaitu sistem perpustakaan berfokus pada peminjaman dan pengelolaan buku, sistem kearsipan berfokus pada pengelolaan dokumen arsip digital, dan petugas berperan sebagai pengendali utama sistem. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Akhirnya, seluruh rangkaian tugas besar ini dapat kami selesaikan dengan baik. Mulai dari proses diskusi awal, pengajuan surat, hingga pelaksanaan wawancara, semuanya menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi kami. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan tim yang telah bekerja sama dengan sangat baik. Proses pengerjaan tugas ini terasa lebih ringan dan menyenangkan karena didukung oleh tim yang kompak, saling membantu, dan orang-orangnya juga asik untuk diajak berdiskusi. Nah, semoga pengalaman ini tidak hanya menjadi bagian dari tugas perkuliahan, tapi juga menjadi bekal pembelajaran bagi kami ke depannya. Terima kasih. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. Behind the Scene